Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Riri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teks eksposisi. Setelah kalian kemarin sudah belajar mengenai struktur dan cara menginterpretasi, kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks eksposisi. Dan insya Allah video kali ini tidak akan terlalu panjang seperti video-video sebelumnya, karena kita akan membahas satu sub saja. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita buka dulu dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam KD ya, kompetensi dasar yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Nah, kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin, yaitu 3.2 dan 4.2. 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan 4.2 mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi serta struktur kebahasaan. Baik anak-anak, jadi kita akan masuk ke dalam kebahasaannya ya, unsur kebahasaannya. Di sini yang akan kita pelajari yang pertama adalah kelas kata yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, kelas kata ini nanti ada beberapa. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti nanti juga ada beberapa subnya. Yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Nah, jadi pronomina persona atau kata ganti orang ini di sini nanti ada 4. Yang pertama ada pronomina persona orang pertama tunggal. Jadi yang dibicarakan adalah orang pertama tunggal. Nah, contohnya adalah contoh katanya atau contoh pronomina personanya adalah aku, saya, daku. Jadi misalnya kalian membuat kalimat aku belajar daring selama masa pandemi. Nah, jadi aku ini termasuk dalam pronomina pertama, pronomina persona orang pertama tunggal. Kemudian untuk pronomina persona yang kedua itu ada pronomina persona orang pertama jamak. Jadi ini jamak itu berarti lebih dari satu gitu ya. Contohnya ada kami dan kita. Nah, kalian tentu sudah bisa membedakan ya antara kami dan kita. Jadi misal kita ada dalam satu ruangan di dalam kelas, ada kalian, misalnya kalian jumlahnya 36 dalam satu kelas dan Bu Riri berbicara di depan kelas. Kalau kami itu jadi misal kalian dalam kelas itu tadi, Bu Riri tidak termasuk, jadi hanya kalian sendiri. Tapi kalau menggunakan kata kita, pronomina persona orang pertama jamak itu kita, nah jadi misalnya kalian bilang kita mau belajar bahasa Indonesia, berarti di dalam ruangan itu ada kalian dan ada Bu Riri, jadi Bu Riri termasuk. Jadi lawan bicaranya dari kalian semuanya itu masuk ke dalam kata kita itu tadi. Tapi kalau kami itu hanya kalian sendiri. Begitu ya. Yang ketiga ada pronomina persona orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal, contohnya itu ada kata dia, ia, dirinya. Contoh kalimatnya, Rina mau pergi ke pasar. Jadi nanti pronomina personanya, kata gantinya dia mau pergi ke pasar, atau boleh ia mau pergi ke pasar, dirinya mau pergi ke pasar. Nah, itu sama saja. Yang keempat itu ada pronomina persona orang ketiga jamak. Nah, ini contohnya adalah mereka. Gitu ya, untuk kalimatnya bisa dibuat sendiri. Misalnya mereka belajar bersama di rumah Andi. Nah, contoh yang paling sederhananya seperti itu. Selanjutnya ada pronomina yang kedua atau kata ganti yang kedua, yaitu pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini adalah kata ganti untuk menunjukkan sesuatu. Nah, menunjukkan sesuatu itu juga ada dua, yaitu penunjuk umum dan pronomina penunjuk tempat. Jadi misalnya penunjuk umum itu ada ini dan itu. Misalnya buku ini adalah milikku. Nah, jadi kan ini penunjuknya umum, atau meja ini adalah milikku. Nah, itu kan termasuk kata-kata yang sifatnya umum. Tapi misalnya kita ada tempat, saya makan di meja itu, atau misalnya bisa diganti saya makan di sana. Jadi kalau penunjuk tempat itu ada 3, ada di sini, di situ, dan di sana. Kalau di sini itu biasanya tempat yang paling dekat dengan si pembicaranya. Kemudian kalau situ itu tempat yang tidak terlalu jauh dari pembicaranya. Kalau misalnya menggunakan kata sana, itu berarti tempatnya itu jauh dari si pembicaranya itu. Begitu ya, bisa dipahami ya untuk pronomina ini. Pronomina penunjuk ini insya Allah tidak terlalu sulit. Oke, selanjutnya
kita akan membahas tentang kata teknis. Kata teknis ini nanti akan ada dalam beberapa materi, bukan hanya di teks eksposisi saja, tapi di beberapa teks yang lain kalian akan menemukan kata teknis. Nah, jadi ini mohon untuk diingat-ingat ya. Pengertian dari kata teknis itu apa? Jadi kata teknis itu adalah istilah yang tidak umum. Di garis bawah ya, jadi garis yang perlu digarisbawahi adalah tidak umum yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan berkaitan erat dengan suatu bidang tertentu. Maksudnya suatu bidang tertentu itu apa, Bu? Jadi misalnya kita ada bidang pendidikan, misalnya ada kesehatan, terus misalnya dalam penelitian, sosial, bahasa, dan lain-lain. Nah, di sini Bu Riri berikan contoh dua. Yang pertama ada bidang sosial. Bidang sosial itu contohnya ada kata teknisnya atau istilah yang tidak umumnya itu ada sosialisasi, modern, akulturasi, dan lain-lainnya. Kalau dalam bidang bahasa, contohnya adalah sarkastis, epimistis, dan lain-lain. Atau misalnya dalam bidang pendidikan, kalian akan menemukan misalnya kata teknisnya itu adalah kompetensi dasar, atau misalnya kurikulum, RPP. Nah, seperti itu ditemukan dalam bidang-bidang pendidikan. Gitu ya. Jadi kata teknis itu intinya adalah kata-kata yang dia memiliki satu bidang tertentu dan itu tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari kita. Selanjutnya itu ada konjungsi. Nah, konjungsi ini pasti kalian juga sudah pernah mempelajari sebelumnya ya, baik di materi-materi sebelumnya maupun ketika kalian masih SMP. Konjungsi ini juga di semua mata pelajaran akan ada, jadi ini perlu diingat-ingat. Tapi dalam konjungsi, dalam konteks teks eksposisi ini kita hanya akan membahas dua konjungsi saja. Nah, pengertiannya konjungsi itu apa? Pasti sudah paham ya, konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, dua yang akan kita pelajari itu apa? Yang pertama ada konjungsi kausalitas, dan yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi kausalitas itu apa? Nah, itu adalah kata hubung yang menunjukkan penyebaban gitu ya dalam menjelaskan sebuah argumen. Jadi misalnya kita membuat suatu kalimat, terus kalau misalnya konjungsi kausalitas itu akan menunjukkan kalimat itu disebabkan oleh kalimat sebelumnya. Nah, itu jadi konjungsi yang biasa digunakan, contohnya ada sebab, karena, oleh karena itu. Misalnya saya mengantuk karena pelajarannya terlalu rumit, atau misalnya saya makan karena saya lapar. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan konjungsi kausalitas di dalam kalimat. Yang kedua itu ada konjungsi temporal. Ini ada kata kuncinya yaitu temporal. Temporal itu apa? Temporal itu berhubungan dengan waktu, tempo gitu ya. Jadi kalau pengertiannya dari konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menerangkan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda-beda. Jadi kata kuncinya di sini adalah menerangkan waktu dan peristiwanya berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya ada konjungsi setelah itu, sebelumnya, kemudian, ketika, sejak, dan yang lain. Kalian bisa cari konjungsi lain yang menunjukkan atau yang itu menerangkan waktu. Contoh kalimatnya, sebelumnya saya belajar sehingga saya bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Saya makan, setelah itu saya tidur. Contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Atau misal saya belajar bahasa Indonesia, kemudian belajar matematika karena hari ini jadwal dari pelajarannya berurutan. Nah, contohnya seperti itu ya dari konjungsi atau kata hubung. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang verba mental. Nah, ini nanti ada beberapa verba, biasanya kalau dalam pelajaran yang lainnya atau dalam materi yang lainnya itu ada verba mental, ada verba material, tapi khusus dalam materi teks eksposisi ini hanya ada verba mental. Verba mental itu apa sih? Kita coba apa yang akan kalian bayangkan ketika kita berbicara tentang mental. Mental itu sesuatu yang tidak terlihat gitu. Jadi misalnya verba itu apa? Verba itu adalah kata kerja. Jadi kalau verba mental, kata kerja yang tidak terlihat oleh mata. Itu cara mudahnya untuk kalian mengingat-ingat pengertian dari verba mental. Tapi pengertiannya sesungguhnya adalah verba mental itu kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon tanpa tindakan fisik terhadap suatu kejadian. Jadi intinya adalah verba mental itu adalah kata kerja atau sesuatu yang dikerjakan tapi itu tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya seperti memahami.
memperhatikan, menyimpulkan, yakin, bersyukur, mencintai, menyayangi. Itu kan sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Nah, contohnya itu tadi ya, misalnya kalian menyayangi adiknya kalian punya adik, menyayangi. Apakah kalian bisa melihat menyayangi? Yang bisa kalian lihat itu kan ekspresi atau cara mengekspresikan dari menyayangi. Misalnya membelikan makanan, menyuapi makan ke adiknya. Nah, itu kan ekspresi dari menyayangi itu tadi. Tapi kalau menyayanginya itu sendiri, itu kan tidak bisa kalian lihatnya. Makanya itu disebut dengan verba mental. Gitu ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, yang terakhir dari materi kita hari ini mengenai kebahasaan teks eksposisi. Itu ada kata persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif itu mengajak. Jadi pengertiannya dari kata persuasif adalah kata yang bertujuan mengajak untuk melakukan sesuatu berupa saran atau rekomendasi. Contoh kata dari persuasif ini tadi adalah sebaiknya, perlu, atau diharapkan. Misalnya, sebaiknya kamu memperhatikan video dengan baik agar kamu dapat memahami pelajaran bahasa Indonesia dengan tepat. Contohnya seperti itu. Atau misalnya, kamu perlu memperhatikan video dengan baik agar mengerti materi hari ini. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata persuasif. Intinya adalah persuasif itu adalah kata-kata yang dia mengandung unsur-unsur untuk mengajak kita melakukan sesuatu. Begitu ya, bisa dibaca yang terjemahannya yaitu, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini termasuk ke dalam fenomena alam, yaitu Allah menciptakan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Gitu ya. Baik, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan katsir telah memperhatikan. Semoga materi hari ini bisa terterima oleh kalian dengan baik karena tidak begitu sulit seperti materi-materi sebelumnya. Dan alhamdulillah Bu Riri bisa menjadikan materi hari ini cukup minimalis ya, supaya kalian juga memahaminya tidak terlalu sulit. Itu ya dari Bu Riri, cukup sekian. Apabila ada kekurangan dari Bu Riri sendiri, apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.